Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat pencinta tanaman. Nah, jumpa lagi di Benny Gardening. Nah, di video kali ini berbagi tips bagaimana cara mendapatkan daun janda bolong yang besar, sehat, dan kokoh seperti ini. Sebelum saya memberikan informasi, jangan lupa subscribe channelku dan jangan lupa like channelku supaya aku bisa lebih memberikan informasi untuk teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tips ya teman-teman, makanya jangan sampai skip video ini, tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai. Jadi ada beberapa tips teman-teman untuk mendapatkan daun janda bolong yang segar-segar dan besar-besar itu. Tips yang pertama adalah media tanam. Nah, media tanam yang saya pakai di sini adalah tanah humus dan pupuk kandang. Itu untuk setelah reporting ya, setelah cutting saya menggunakan dua media tanam. Tapi setelah reporting yang kedua, biasanya saya menambahkan media tanam ini dengan sekam bakar atau kokopit. Nah, untuk yang kedua, tips yang kedua yaitu tentang pemupukan. Jika kalian baru saja menanam bibit janda bolong, kalian bisa memberi asupan nutrisi dengan memupuk setelah 6 bulan ditanam dengan pupuk kompos. Nah, hal ini dikarenakan campuran media pot masih memiliki cukup nutrisi. Namun, apabila kamu lebih suka menggunakan pupuk cair, maka kamu bisa memberikan pupuk sebulan sekali. Kalian bisa menggunakan, ini aku menggunakan B1. Untuk B1 ini saya gunakan setelah cutting atau setelah perbanyakan dengan cara memotong, karena B1 ini merangsang akar menjadi lebih cepat tumbuh. Nah, di sini saya juga biasanya menggunakan pupuk Growmore, ini pupuk cair ya. Jadi saya gunakan 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali juga boleh. Yang takarannya 10, 55, 10. Karena ini khusus untuk daun, jadi kita fokusnya ke daun bukan ke bunga. Oke, teman-teman. Kalian bisa dapatkan ini di toko pertanian. Yang ketiga, biasanya aku menambahkan juga B1, vitamin B1. Ini juga untuk daun nih, bagus sekali. Saya gunakan biasanya setelah menggunakan Growmore, selang waktu 1 minggu aku gunakan pupuk B1. Nah, biasanya kan teman-teman ini mengalami daun-daun yang terserang oleh penyakit gulma dan lain-lain. Ini biasanya aku kasih Marshall, ini pembasmi kayak cabuk gitu ya, cabuk, semut dan lain-lain. Itu saya semprotkan ketika sore hari antara jam 4 sampai jam 5 sore. Semprotan insektisida ini jangan terlalu sering ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakannya 1 bulan sekali atau waktu ada cabuk saja. Nah, biasanya kalau daun janda bolong ini aku taruh di pot seperti ini. Biasanya kan daunnya ini akan merambat ya teman-teman ya. Jadi biasanya aku kasih turus supaya akar-akar angin yang ada di daun janda bolong ini bisa mengikat ke turusnya dan menjadikan daun janda bolong itu segar dan bisa tumbuh ke atas dengan sempurna. Kalau digantung itu biasanya agak kecil-kecil ya teman-teman ya, menurut pengalaman saya. Yang saya juga punya daun janda bolong tapi saya gantung, saya kasih pot gantung, itu daunnya justru lebih kecil daripada yang saya taruh di pot seperti ini lalu saya kasih turus, itu daunnya jauh lebih besar dan lebih sehat. Kita ke tips yang keempat, yaitu perhatikan kebutuhan airnya. Nah, perlu diperhatikan untuk tidak membiarkan tanaman janda bolong ini berada dalam campuran pot yang basah, karena ini akan menyebabkan akarnya busuk lalu mati. Tanaman janda bolong ini sangat menyukai air hujan teman-teman. Jadi air hujan dapat membuatnya memiliki lebih banyak daun baru. Tetapi kalian juga harus menggunakan air bersih ya.
Proses penyiramannya ada yang baik dilakukan 2 kali sehari, tepatnya pada pagi hari dan sore hari. Nah, untuk penyiraman daun janda bolong ini tidak disarankan pada siang hari ya teman-teman, sebab akan mengganggu proses fotosintesis yang sedang dilakukan oleh tanaman janda bolong. Untuk tips yang keempat yaitu perhatikan asupan cahaya matahari seperti tanaman hijau pada umumnya. Nah, janda bolong juga membutuhkan cahaya sinar matahari, namun jangan letakkan janda bolong di bawah sinar matahari langsung agar tanaman hias janda bolong tetap mendapatkan asupan cahaya matahari yang cukup. Maka, kamu bisa meletakkannya dalam pot di dekat jendela atau terkena sinar matahari. Bisa juga kalian taruh di teras ya teman-teman. Tips selanjutnya yaitu repotting. Repotting merupakan kegiatan mengganti pot pada tanaman janda bolong yang dirasa sudah sempit karena janda bolong yang ditanam sudah semakin besar. Repotting dapat dilakukan setahun sekali untuk memberinya lebih banyak ruang untuk tumbuh. Nah, gunakan selalu pot yang dilengkapi dengan lubang drainase ya. Semakin banyak lubang, semakin bagus air terserap ke bawah. Nah, tips yang terakhir di sini saya sarankan kalian harus mengcutting tanaman janda bolong ini, karena semakin sering di-cutting atau semakin sering diperbanyak, maka kalian akan mendapatkan daun janda bolong yang besar-besar dan kokoh. Itu tips yang terakhir yang paling mujarab, yaitu tanaman harus sering di-cutting, tetapi jangan sampai kalian salah mengcuttingnya, karena jika kalian salah mengcuttingnya, maka tanaman janda bolong kalian akan mati dan akan susah untuk tumbuh daun baru. Di sini saya juga mempunyai tanaman janda bolong yang berumur sekitar 3 bulan setelah cutting ya. Jadi sudah mulai tumbuh 3 daun sampai 4 daun teman-teman. Untuk media tanamnya saya menggunakan tanah humus, pupuk kandang dan sekam. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe supaya saya tetap semangat membuat video-video bermanfaat untuk kalian. Tetap sehat dan jangan lupa follow sosial media aku yang lainnya. Sampai jumpa.